Ya, betul sekali. Jadi yang mengerikan adalah TE ya, tapi dan EVOS bertemu dengan tim One More bagaimana Red Face dan juga Microboy sudah memasuki kandang dari One More. Baki berada di sisi tengah, nampaknya bakalan dijepit begitu saja dan dideteksi juga oleh Microboy. Begitu dari Nguyen, masih proning-proning aja untuk coba melihat pergerakan dari Red Face dan juga Microboy. Red Face sudah mendapatkan satu pemain luar biasa. Ini menandakan EVOS benar-benar kuat dan ada spray down juga bakalan dilakukan begitu saja. Microboy masih memberikan tembakan-tembakan peringatan untuk mengusir pemain dari One More. Yap, betul sekali. Dan kali ini ternyata perebutan drop zone antara EVOS dan juga One More terjadi. Ini sebelumnya nggak pernah terjadi kan ya di bagian very pure. Baru benar-benar hari ini match kebuka yang sudah disuguhkan. Bahkan sudah ada penjagaan yang dilakukan Red Face yang harus tertumbang di belakang sana, tertangkap oleh seorang Nguyen dan bahkan langsung di-secure kill point-nya. Red Face nggak terlalu baik tadi, udah di-secure begitu saja. Ini menandakan Microboy bakalan dikunci pergerakannya oleh 3 pemain. Tetapi dari KF dan Laser tapi bakal menyusul juga dengan bagi yang sudah dimiliki. Tapi gue belum tahu spot mana yang akan mereka ambil. Ternyata spot dari Nguyen bakal di take down begitu saja. Nguyen berhasil dan bakalan di-secure. Ini angin segar untuk EVOS meluluh lantakan tim One More. Yes, dan ini adalah sebuah kesempatan pastinya untuk bisa merebut drop zone yang cukup panas, cukup sempit juga very pure ini. Dan dari One More pun masih bertahan di belakang sana seorang Baki. Dan ada Whites yang masih menunggu, bahkan sudah mulai dibakar ya. Dan KF langsung saja melakukan regroup dengan teman-teman yang mendapatkan informasi bahwa Baki ada di belakang sana. KF dengan DP 8 yang sudah mulai menggocek-gocek dan sedang pelan-pelan mencari informasi. Tapi Baki benar-benar mempertahankan posisinya. Kali ini mungkin bakal dijemput begitu saja oleh KF. Surprise, happy birthday! Baki berhasil untuk melakukan surprise attack kepada Laser, tapi training apakah terjadi dan tidak? Baki seorang diri berhasil untuk meluluh lantahkan dua player dari EVOS. Microboy, the last man standing, kali ini harus berusaha menyelamatkan kawannya. Revive adalah wise decision untuk Microboy. Oke, Wise juga sudah meregroup juga ke arah Baki. Ini menandakan dia ada waktu seorang Microboy untuk coba revive satu, tapi Baki bakal maju begitu saja. Dan sayang sekali Evo selesai karena White siap siaga membackup dari arah sisi belakang. Nggak terlalu bagus untuk EVOS kali ini, tapi jangan putus dukungan untuk tim-tim Indonesia kali ini. Terlihat NFT bakalan adu baku hantam dengan tim Baunam United. Capone di arah sisi depan, Ramones yang tertangkap begitu saja dengan minus 14 Wildcat. Ini harus di revive terlebih dahulu, sampai Plapi Peo berada di sisi tangga. Cukup sigap juga, nggak terlalu terburu-buru untuk mencari pemain-pemain dari Baunam United. Adanya Vergrant juga dilemparkan ke arah Flippy. Flippy masih menahan juga lajunya, tetapi harus mencari cara untuk melihat bagaimana dari Capone yang berhasil lagi menangkap satu pemain dari NFT. Oh my god, Flippy harus menjaga jarak dan space-nya. Yes, dan tapping dilakukan oleh Flippy, hampir saja nyaris menumbangkan seorang Silence di belakang sana. Silence yang masih belum bisa terdiamkan oleh seorang Flippy, kali ini mengganti senjatanya ke arah bawah dari seorang Flippy juga, dan White Cat pun akan sedikit tarik mundur. Ramones yang harus diselamatkan di belakang sana, tapi Pio akan berusaha untuk mencari timing dan momentum, sementara Ramones masih merangkak untuk mencari tempat yang aman, tapi Flippy terus-menerus memberikan tekanan kepada salah satu player dari BN United. Perebutan ternyata nggak hanya terjadi di Very Pure, namun kali ini di Novo Repnoya juga demikian. Yes, pressure yang cukup intens diberikan oleh Bauna United. Bagaimana Ramones yang menjadi pemain palang pintu untuk NFT sudah berhasil di revive kembali. Ini menandakan 3 pemain dari NFT sudah aktif lagi. Kita berharap bisa untuk NFT mengambil spot yang paling enak ini di arah sisi bawah kanan Rangel. Tapi Silence nampaknya tidak ada healing, dan White Cat tertangkap dengan AKM yang diberikan oleh Peo. Capone seperempat darah lagi mestinya dicari, tetapi jangan terlalu terburu-buru untuk NFT dari Peo nampaknya bakalan ke arah sisi genteng, dan Flippy cukup berani memberikan gebrakan ke jantung pertahanan dari Bauna. White Cat bakal di-secure begitu saja. Yes, Capone cukup menjaga jarak juga karena nggak ada healing. Menurut gue seperempat darah ini mestinya Flippy bisa dengan mudah menghabisi pemain-pemain BN United. Yap, harusnya masih bisa, tapi Flippy mungkin akan lebih berhati-hati mengingat helm belum dimiliki sama sekali oleh seorang Flippy, dan ternyata Peo kali ini juga udah mulai berusaha mencari informasi dari bagian atas atap. Capone, Silence, keduanya seperti yang sudah dikatakan oleh Junior, sama sekali tidak punya healing karena terlihat dari HP barnya sama sekali tidak ada peningkatan, dan ini akan menjadi advantage harusnya untuk tim NFT. Namun BN kali ini juga malah tertangkap dengan granat yang dilontarkan oleh seorang Ramones. Wow, harakiri kah, meledakkan diri sendiri dan terkena
salah satu musuhnya. Oke, tapi no problem. Dari seorang Ramones pun bisa diselamatkan kembali. Dan Silence nampaknya bakalan dibiarkan begitu saja. Karena satu momen dari Bonum United, kalau merevive seorang Silence, akan terketahui posisinya. Dan juga setengah darah dari pemain Bonum di arah sisi atas bakalan digerebek begitu sahur begitu saja dengan pew-pew. Selesai dari Uzi seorang Flippy. Ini lagi-lagi NFT benar-benar mendominasi untuk Novo Repnoye. Yes, benar. Masih berhasil dipertahankan untuk dari segi drop zone-nya itu sendiri. Dan dengan kehilangan drone ditukar dengan 4 player, harusnya ya bisa dibilang cukup lah, cukup baik untuk NFT. Namun memang kehilangan satu player di early game seperti ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh semua tim. Bergeser kembali ke arah mapnya. Kalau kita lihat, semua tim sudah mulai mencicil pergerakan, mengingat circle-nya mengarah ke kanan, dan kali ini dari Dewa United. Dan juga Box Gaming yang cukup berdekatan di bagian Pulau Kentang. Bukan Pulau Kentang, sorry. Bukit Kentang ya. Bukit Kentang. Oke, dan Dewa United berada di sisi high ground. Sepertinya mereka bisa mendominasi dan adanya spray down yang dilakukan oleh Soas dengan sekarang LJ mendapatkan satu pemain dari Steve Boy. Dan yes, bakalan di-secure begitu saja, tapi Soas terlalu terlama-lama buka badannya. Dan cukup mudah tadi menghantam dari peluru-peluru anak Dewa United. Break bakal memilih untuk merevive terlebih dahulu. Dua setup berada di sebelah kanan, dua setup berada di sebelah kiri. Yuni menjaga dampaknya di area sisi kanan untuk ngelock seorang Marco dan juga Tigan. Lemparan Fred Granat belum on point juga dari seorang Yuni. Yes, belum bisa connect sama sekali dari grenade-nya. Namun dari box berhasil untuk melakukan revive, reset terhadap player-playernya kali ini. Nggak mau terlalu berdekatan, nggak mau terlalu gegabah. Namun perlu dihati-hatikan, perlu diwaspadai juga. Seorang box ini adalah tim yang bisa dibilang agresif. Lihat di depan sana, Soas sudah berhasil untuk mendapatkan seorang Steve Boy. Namun trading terjadi dari Hands. Berhasil untuk mendapatkan satu player juga dari box. Tapi ternyata regroup mulai terjadi. Hands pun berhasil di take down. Berada di atas atap, tidak bisa dibantu sama sekali. Dan what happen yang terjadi karena kameranya berpindah. Dan kali ini akhirnya berpindah kembali ke arah Box Gaming. Oke, kita masih belum tahu fight yang terjadi dari Dewa United dan juga Box Gaming. Tapi dua sudah di-secure. Mestinya Box sih ya lebih segar. Tapi masih ada satu pemain Dewa United juga nggak menutup kemungkinan bisa juga di-secure. Hands sulit nampaknya di atas genteng untuk di-revive. Karena udah di-lock, dijaga semua angle oleh Box Gaming. Dan yes, bakalan dipermudah diarahkan ke lobby. Setup dilakukan, nampaknya masih khawatir juga. Adanya satu pemain Dewa United yang bakal mencoba menculik-culik. Dan kembali lagi dari arah Novo Repnoye, masih looting-looting manja, tapi gue nggak tahu ini. 1,5 menit lagi Blue Zone bakalan berjalan. Akankah mereka langsung menekan ke arah tengah atau bermain di pinggiran zone terlebih dahulu untuk NFT? Yes, betul. Masih bertahan di bagian Novo, malah mereka nggak mau terlalu melakukan rotasi cepat. Ini sama halnya seperti NFT pada biasanya. Late rotation adalah pilihan NFT. Jalan Mungkin ninja ya? ya, jalan ninja dari NFT. Mungkin juga mengingat karena dari drop zone itu sendiri jauh, jadi udah kepalang kecebur gitu kan. Kepalang kecebur apa sih bahasanya? Udah kecebur gitu. Udah kepalang duluan lah ya. Ya, Tapi kayak tadi TE nampaknya bakalan memasuki kandang dari One More yang berdekatan, tapi jadi Koro JR belakang dari balik Broken Wall menangkap dari seorang Whites dan Bucky menahan last man standing untuk One More. Dari arah sisi jembatan ada yang jump yang dilakukan dari Choco JR, tapi Bucky masih cukup tenang, tapi seperempat darahnya bakalan sulit digerebek dari arah sisi atas. F1 Korea nge-backstep dengan luar biasa angle yang jauh. Yes, benar sekali. Dan ternyata sudah harus dipulangkan 1, 2, 3 tim ya. Cepet ya? Begitu cepat, begitu pagi. Dan ternyata ini adalah match yang nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasi gue tuh di match pertama tuh biasanya lebih slow down gitu loh. Slow down, betul sekali, agak-agak kalem. Tapi bener loh, kemarin gue nge-casein Thailand. Metanya sampai menit 10 benar-benar 64 orang, 16 tim. Iya kan? Iya, ini kayaknya Indonesia dan Vietnam mempunyai meta yang sama. Mereka menekan dengan arah satu jalur yang sama. Kemudian juga mereka nggak ragu-ragu untuk nerobos begitu saja. Berbeda dengan Thailand kemarin, walaupun bertetanggaan, tapi mereka nggak ada yang saling tembak-menembak. Dan dari sisi BAT sudah mengambil sisi bunker juga, ada Livescape yang bertetanggaan juga. Ini menandakan mereka harus saling meluluh lantakan untuk circle selanjutnya, karena satu arah rotasi. Satu arah, satu jalur, dan kali ini sudah berdekatan juga. Namun memang bisa dilihat ya, ada tim yang bermain dengan barbar, ada tim yang bermain dengan hati-hati. Mungkin karena dari 32 tim yang diambil 24, jadi itu ada
apa ya bisa dibilang ya, peringkat-peringkat yang dikategorikan cukup aman dan mereka bisa bermain dengan lepas gitu. Yes. Kayak Dewa United, ya kan udah di atas ya. Jadi kayak ya udahlah main Hmm. santuy aja. Namun memang cukup berbahayanya adalah ketika yang di bawah-bawah tuh bisa step up. Itu akan mengerikan pastinya untuk tim yang berada di papan tengah. Oke, Dinosaurs akhirnya turun kali ini yang biasanya Toms, Maybe, Kato ataupun Audrey. Ini menunjukkan adanya banyak pergantian pemain untuk setiap tim ya. Ini mungkin kayak RRQ menurunkan seorang Chuckles, kemudian juga tim-tim yang lain saling bergantian untuk cadangannya. Ini membiarkan semuanya biar nyatu lagi chemistry-nya Heeh. dan membiarkan semua pemain diberi waktu jam terbang yang tadi Cijeli bilang untuk menaikkan mentalitas sih. Betul, jam terbang itu emang menjadi pengalaman yang sangat berharga ya, karena yang paling berharga itu adalah Keluarga. bukan. Apa sih namanya istilah ininya? Apaan? Yang paling berharga? Keluarga. Bukan. Itu Yoda Eagle Esport yang paling berharga karena di sisi Milta di pertigaan mereka sudah menjaga dari angle tim Alter Ego yang bagaimana sudah menyeberangi dari arah sisi kanan jembatan bakalan spray begitu saja di arah ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Hazelnuts bisa cabut begitu saja dan tidak menginginkan spot dari Milta. Ya, oke. Dari Milta ya, gue masih penasaran sama yang tadi. Siapa ya? Experience Yang- adalah guru. Pengalaman adalah guru paling berharga. Itu yang benar ya. Dan ternyata Mosin Nagan dari seorang chopper mampu menghentaskan atau men-take down salah satu player dari Alter Ego yang masih tertahan di belakang sana. Livescape sudah mulai bergerak cukup dekat ya. Dan kali ini juga dari Livescape mungkin setelah mendengarkan ada suara-suara tembakan, mereka nggak mau ambil resiko untuk langsung terobos ke tengah, lebih ke arah berputar agak cukup jauh bermain pinggiran kali ini. Dan ternyata yang harus bertemu kali ini dari Livescape dengan Light Glue Gaming ditambah lagi begitu saja zoning out yang berhasil dilakukan nampaknya dari seorang Han, tapi ternyata Livescape kayaknya bakal bergerak berdekatan menuju ke arah BAT. Oke, Livescape bergerak juga tapi Audrey yang tertangkap oleh Light Blue Crocodile dari arah sisi bawah dan nampaknya masih bisa juga untuk dikirim. Oh, Ini DC ya. finish knockdown, di finish knock out begitu saja dari Livescape cukup struggle untuk Bisa, menemukan choke point selanjutnya. Mereka melihat keadaan sekitar juga tetapi dari Kato yang masih berdiam diri untuk nge-scout spot manakah yang paling enak. Begitupun dari BAT, mereka masih ragu juga untuk berpindah dari Quadro, Andi, R2K melihat kanan kiri di lock itu sama Kato dan akhirnya menentukan satu kompon saja untuk mereka tempati. Andi dari arah sisi atas. Belum terlalu komit untuk menembak lagi. Masih melihat aja dari arah sisi jendela yang sempit. Ini menurut gue di semua tim yang di Milta ini main aman nabrak-nabrak kompon. Iya sih, mereka nggak mau ngambil resiko yang lebih. Ini kayaknya yang bermain aman tuh rata-rata tim yang berada di papan tengah sampai ke bawah nggak sih? Mereka benar-benar berusaha untuk mencari poin maksimal di hari ini. Yes. Bahkan salah satu player dari SLD yang berhasil di take down, padahal mereka baru saja mau melanjutkan rotasi mereka ditahan begitu saja oleh tim lain. Dan Best Absolute Training yang sudah berhasil menguasai sebuah rumah 2 lantai. Ini adalah tempat yang cukup nikmat dan yang bisa mereka kuasai. Mengingat jumlah kuantitas player mereka juga sudah berkurang 1 orang. Harusnya dengan melakukan stacking seperti ini akan menjadi hal yang baik, tidak berpisah terlalu jauh. Oke, dari Bad Andy masih menahan spot dari mereka juga BAT dan kawan-kawan. Begitupun dari Livescape, mereka lebih menentukan satu spot kompon yang mereka tempati dibandingkan spot luar yang tadi ditempati oleh Kato. Eagle lebih merapat juga. Hampir semua tim seperti yang gue bilang tadi mengambil semua sisi kompon, tapi dari Shine Like a Diamond ternyata mengambil sisi atas. High ground jadi pilihan mereka. Terpantau 3 saja. Gue belum lagi melihat tim-tim lain lebih ngecondong spot mana gitu. Iya, masih belum terpantau lagi untuk tim lainnya juga. Dan tadi yang sudah dibahas oleh Agus, ada satu tim yang mengambil bagian high groundnya, Shine Like Diamond. Bahkan mereka berada di bibir circle, nggak terlalu banyak area penjagaan yang harus mereka lakukan. Mereka cukup fokus aja dengan ke arah depannya. Sementara Bonafide cukup menarik rotasi yang mereka lakukan. Mereka berputar cukup jauh mengambil pinggiran-pinggiran pesisir pantai dari Milta itu sendiri. Karena mereka tahu area pesisir harusnya area yang cukup kosong dan circle-nya akankah kemana? Wow, pecah nih. Oke, Pecah nampaknya banget. dari Dewa United masih menyisakan Oki Ozora yang berdiam diri last man standing untuk DU. Begitu dari NFT mengamankan sisi tebing-tebing juga. Alter Ego cukup tengah, begitupun dari Box. Tinggal bagaimana tim yang berada di sebelah kanan, BAT, Livescape, dan Eagle. Mereka bakal mengambil ataupun saling nge-cut arah rotasi. Karena dari 2E, mereka yang paling enak sih untuk nge-cut dari Livescape dan BAT. Iya, mereka melakukan split bahkan 2 player yang
ke arah depan, berhasil untuk mendapatkan satu dari seorang Parajin. Begitu tajam tembakan dengan red dot sight-nya, dan kali ini player-player dari Bonafide agak sedikit tertahan posisinya, namun memang untungnya mereka masih punya beberapa sedikit lower ground yang bisa dimanfaatkan. Tapi bahayanya kalau misalkan Parajin melemparkan granat ke depan, namun dari Bonafide penjagaan yang cukup ketat, counter demi counter dilontarkan, membuat Parajin nggak bisa terlalu lama membuka badan. Dan ternyata di sisi lain Dewa United yang harus pulang terlebih dahulu. Yes, Oki Ozora tadi setelah mendapatkan satu pemain dari box Soas, what a nice play dari Oki. Dan berlanjut lagi game, bagaimana yang lebih mengontrol area adalah NFT. Sudah mengambil satu kompon yang berbeda dan Flippy berada di sisi sebelah kanan. Bermaksud untuk membackstep dari pemain-pemain Eagle yang bersplit cukup berjauhan juga. BFD masih cukup struggle, mereka berada di sisi pinggir, mereka di-lock oleh Eagle, tapi sudah bermodalkan satu vehicle dan juga smoke untuk menutup angle dari Eagle. Dan Livescape sudah keluar juga dari seorang Kato. Ini gue suka nih gameplay dari seorang Kato. Selalu memisahkan diri, selalu menempatkan posisi yang paling apik dan ideal. Ya, positioning dari Kato memang out of the box banget sih menurut gue. Bahkan dari segi mekanik juga Kato is one of the best, apa ya bisa dibilang ya, player lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ternyata dari Kato yang sudah mulai membuka jalan untuk player-player Livescape, kali ini udah mulai disusul juga oleh seorang Dinosaur di belakang sana. Namun informasi dari Chopper kali ini cukup kuat. Dinosaur terus-menerus diberikan tappingan dari Mosinagan seorang Chopper, dan bahkan di sisi lain NFT mendapatkan tempat yang cukup nikmat. Namun memang posisi dari NFT dari defensifnya nggak bisa terlalu maksimal juga, mengingat mereka sudah kehilangan satu player drone di awal banget, di awal game tadi. Dan kali ini dari Alter Ego pun di belakang sana juga masih stick together, stacking together juga, nggak sama sekali nggak mau melakukan split. Dan Bonafide yang agak cukup tertekan kali ini, dia harus menahan pergerakan dari Eagle, dan bahkan dari belakang dari Bonafide itu sendiri ada tim NFT. Oke, masih berlanjut antara Livescape dan juga BAT, perang tanpa henti-hentinya. Tapi like Blue Gaming nampaknya dari seorang Scorp tertunduk lemas di balik-balik vehicle, bermaksud tadi ingin backstep dari dua tim untuk mencoba mengalihkan satu atau dua pemainnya. Dari Quadro sudah bermodalkan untuk nge-end pemain-pemain dari LG, satu kill sudah mereka koleksi, tetapi dari Quadro masih fokus ke arah tim di belakang mereka, like Blue Gaming. Tapi ternyata di depan sudah berpisah pemain-pemain like Blue Gaming, dua sebelah kiri, dua sebelah kanan. Tapi dari BAT, Quadro, last man standing, maybe yang menangkap pemain-pemain dari BAT bakalan menabrak begitu saja. Ada Dinosaur dan juga Kato menjaga arah rotasi dari Quadro, belum ditangkap, masih aman dah balik-balik vehicle. Dinosaur benar-benar tidak terlalu komit untuk ngangkat, lebih memperhatikan posisi karena circle bakalan mengerucut lagi ke circle kelima. Yes, circle yang sudah tidak bisa diajak kerja sama lagi, bukan hal yang baik untuk melakukan TB di circle kali ini. Dan kalau kita lihat semua tim yang sudah mulai bergerak lebih maju lagi, dipaksakan mau tidak mau harus bertemu. V-Gaming pun di depan mereka sudah ada tim like Blue Gaming yang mau nggak mau mereka mau harus bertemu sekarang juga. Posisi dari Han begitu tipis dengan satu player Kato berhasil untuk menerabas seorang Han dilindas begitu saja, tapi Crocodile di belakang sana masih bisa bertahan seorang diri saja. Livescape penjagaan yang cukup baik, tapi Kato sudah mulai terspot juga oleh seorang Crocodile, dilemparkan sebuah molotov, Kato terbakar, dan itu dia ternyata Livescape yang harus dipulangkan oleh tim dari Crocodile. Yes, tidak bisa menahan panasnya molotov yang dilemparkan dari seorang Crocodile, tapi Crocodile bakalan fight 1v1 situation oleh Tom yang hanya di arah sisi low ground. Gue belum melihat lagi bagaimana tiga pemain dari V-Gaming dan splash damage masuk dari arah sebelah kanan. Tidak disadari dari seorang Tom, bakal healing-healing terlebih dahulu. Dan yes, Tom nampaknya berharap ada rekan-rekannya yang bisa membackup dia dari seorang Crocodile. Crocodile last man standing juga di balik-balik pepohonan untuk menutup diri dari arah sisi pemain-pemain V-Gaming. Tapi yang gak bagusnya Crocodile, teman-teman dari V-Gaming sudah berkumpul untuk mengegerbek sahur dia. Crocodile masih cukup tenang, proning-proningnya, adanya frag granat juga untuk sebagai trap. Tapi sebelah kiri ada tiga pemain, ini sulit nampaknya, peluru-peluru bakal panas ke arah Crocodile. Ya, tapi kalau kita lihat setup dari Crocodile ini benar-benar apik banget loh. Dia tahu posisi mana yang mereka harus cover, dia udah mulai setup smoke di bagian belakang. Tapi V-Gaming juga tidak kalah dengan utilitiesnya, terus-menerus dilemparkan ke arah depan. Dan Crocodile sepertinya sudah kehabisan utilities, dan itu dia granat dari Porsche yang benar-benar connect on point memulangkan like Blue Gaming. Crocodile hebat loh, dia bakalan fokus ke arah depan, belakangnya ditutup angle-nya biar nggak kebuka banget badannya. Yes, dari Porsche sudah mendapatkan spot yang paling enak di utara gaming. V-Gaming benar-benar menguasai sisi atas, kemudian sisi bawah adanya box juga baku hantam dua tim yang berbeda. Dia harus memilih untuk IMH terlebih dahulu atau TE terlebih dahulu, tapi dari arah sisi lain Hazelnut mendapatkan pemain dari Chopper. Oh, ini gokil banget sih. Ada satu player dari Yumi yang benar-benar barbar banget, 80 kg, dia langsung menerabas aja ke arah depan. Standing di belakang sana, dia tahu informasi yang sudah mulai masuk, regroup langsung terjadi dari antara player-player Yumi. Box Gaming kebingungan, dia harus jaga yang mana, melakukan split positioning. Dua player di arah belakang, Marco pun harus take
mencari dan Kuvet dari sisi belakang pun memegang M249. Cukup baik penjagaan dari Yumi, membuat box sedikit kebingungan mau kiri mau kanan, dan ternyata Marco tadi belum sempat ter-takedown. Hanya ada pixel HP aja yang terjadi, tapi Tigan sudah mulai tertunduk lemas di arah lantai 2. Marco split dengan break, mau nggak mau ini satu-satu mereka harus komit nih, mau yang mana dulu yang dibersihin. Iya, kipas sate benar-benar menyeluruh ke semua kelompok yang ditempati oleh Box Gaming. Semua asap menutup angle, tetapi F1 Korea tertangkap oleh Kuvet. Bagus banget, dia menjaga arah sisi belakang dari jerami-jerami, dan Tigan. Marco juga tertunduk lesu, tersisa break saja yang akan struggle untuk menentukan YMH terlebih dahulu atau tim TE. Karena dia berada di sisi tengah-tengah, namun nampaknya YMH yang bakalan men-screening out pemain-pemain dari box satu demi satu, dipulangkan ke arah lobby. YMH sudah mendapatkan 2 pemain ataupun 2 kill sekaligus, dan break nampaknya bakal didiamkan begitu saja karena ada V Gaming yang diam-diam juga nge-backstep ke arah YMH. Ya betul, ada backstep yang harus diwaspadai, tapi ternyata box gak bisa menyembunyikan positioning yang lagi sudah mulai ketahuan oleh player-player dari Yumi House. Dan kali ini Yumi akan melakukan versus dengan tim Talent, tapi ternyata granat lagi masuk ke arah 80 kg, harus ter-takedown di belakang sana. Talent bertahan seorang diri, masih bisa, tapi Clear Love kali ini akan memasak granat yang akan dilontarkan ke arah depan. F1 Korea dengan Choco JR yang masih bertahan dengan granatnya dari Clear Love. Buy one get one free, Talent langsung dipulangkan begitu saja oleh Yumi House. Clear Love, clear area sekaligus. Satu bom, buy one get one. Tapi di BFD seperti biasa, mereka selalu bermain safe hingga circle ke-6. Tetapi circle ke-6 ini mereka bakaran full offensive, dan ini sebenarnya momentum yang selalu didapatkan WWCD oleh BFD. Tapi masih ada NFT juga menjaga daerah sebelah bawah. 2E, mereka bakalan di-lock oleh Peu, Ramones, dan juga Flippy. Tapi dari Nox, gue seneng banget pergerakannya. Step by step, dan ketahuan nampaknya, tapi Datkon ditembak, setitik darah lagi bisa dihantam dan di takedown. Tapi dari bots sudah touchdown juga, begitu dari Hans For You di arah sisi belakang untuk mengcover 2 rekan yang berada di arah depan. Peu nampaknya bakalan berubah lock ke arah pemain Two Eagle malah berlebih fokus ke arah YMH yang sulit untuk masuk ke dalam circle zone. Iya, karena Yumi House ini ada di tempat yang begitu open dan akan menjadi sasaran empuk untuk Eagle Esports sih pastinya. Melihat mereka yang begitu sulit untuk masuk ke arah dalam, ada 80 kg dan juga Mikey yang benar-benar terengah-engah untuk bisa masuk V Gaming. Bahkan dari sisi lain masih lengkap dengan 4 playernya, tapi posisi yang cukup nikmat sudah dikuasai oleh NFT, Bonafide dan juga Eagle Esports. Tapi kali ini dari satu player dari Bonafide bots yang harus tertangkap di belakang sana, harusnya masih ada waktu sih untuk bisa menyelamatkan seorang bots. Yes, masih ada waktu, masih ada space juga yang dijaga dari pemain-pemain bots dan juga Nox ke arah sisi belakang untuk bermaksud merevive satu pemain, tapi malah tertangkap dengan Fred Granat yang dilempar. Flippy set up smoke, nampaknya bakal nge-dash pemain-pemain dari BFD, dan Nox nampaknya bakal memilih untuk merevive Hans For You terlebih dahulu. YMH Mikey bakalan dimajuin, 2 player berada di depan, di belakang pun juga siap mengcover, dan Tom bakalan mudah mendapatkan Mikey karena Porsche juga mengambil sisi kiri untuk di cover. Hans sudah berdiam diri, NFT sudah maju, nampaknya siap menggerebek satu demi satu pemain dari BFD. Tapi Two Eagle yang menarik, mereka membiarkan NFT dan juga BFD fight terlebih dahulu. Iya, karena Two Eagle atau Eagle Esports, jadi Two Eagle ya. Eagle Esports berada di tempat yang cukup enak gitu loh. Mereka nggak harus ikut campur dengan fight yang terjadi antara Bonafide dan NFT. Mereka cukup harus bisa fokus aja mencari informasi, dan V Gaming kali ini yang berada di posisi cukup nikmat, berada di bagian lower ground, masih lengkap dengan 4 playernya. Tinggal nungguin aja nih momentum untuk bisa masuk ke dalam. Mungkin dengan utilities yang bisa dilontarkan atau seperti apa, kita lihat saja. Oke, dan NFT masih cukup bersabar menahan space juga karena ada dari BFD sudah masuk dari arah sisi tengah. Flippy yang selalu bagus mengambil sisi atas, memaksud untuk melihat semua angle karena masih ada V Gaming juga stay 4 orangnya dan juga masuk ke kandang mereka. Dari Hans For You dari sisi arah tangga juga untuk melihat Granat. Dan Fred Granat masuk begitu saja tepat di depan muncungnya. Dan dari V Gaming yang sudah set up seperti horizontal mengambil juga sisi low front. Nox mendapatkan satu pemain, tetapi saling adu trading knockdown pun terjadi antara BF dan juga NFT. BFD Nox yang bakalan try hard menahan pergerakan dari NFT. Lagi-lagi the last man standing, Kakashi dari Bonafide yang sudah mulai set up juga bakal langsung turun ke bawah, mungkin akan mencari timing dan momentum untuk melakukan sprint, tapi ternyata malah dia harus tertangkap terlebih dahulu. This is the time untuk V Gaming masuk ke arah dalam. Dia tahu benar-benar momentumnya, langsung menerabas bagian rumah milik Eagle Esports, bahkan mengutus satu player di belakang sana
sana untuk menjaga bagian open fieldnya. Granat demi granat terus dilontarkan ke arah dalam, tapi Chua pun aware dengan keberadaan NFT dari sisi lain, dan ternyata Namshin pun yang harus tertangkap. POP pun demikian. Ini gokil banget. V-Gaming mendapatkan timing yang tepat dan berhasil mereka eksekusi untuk menguasai rumah biru ini. Dua player menjaga Eagle, dua player menjaga sisi kanan dari NFT. Luar biasa bagaimana kerjasama dan juga chemistry yang dilontarkan oleh pemain-pemain V-Gaming. Tapi Flippy nampaknya masih siap sedia untuk coba nge-lock ataupun melihat situasi dari pemain-pemain V-Gaming. Nggak terlalu terburu-buru, nggak memberikan suara step juga. Nampaknya bakalan nge-lock ke arah jendela juga. Bagaimana dari V-Gaming pun mereka tidak lengah. Walaupun sebenarnya musuh-musuh mereka sudah berkurang satu demi satu. Mereka masih stay dengan 4 orangnya. Tapi dari Flippy belum memberikan lontaran-lontaran peluru panas juga. Tapi gue greget banget bagaimana pemain tuh Eagle ini di-lock oleh 4 pemain sekaligus, dan selesai sudah ternyata Datkon pulang ke arah lobby. Menyisakan 2 player ataupun 2 tim saja, maksud gue V-Gaming dan juga NFT. Yes, V-Gaming dan juga NFT. Siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner? Karena sejauh mata memandang, NFT benar-benar menjaga angle-nya dengan sangat baik. Dan sementara dari top yang sudah aware dengan keberadaan satu player di depan sana masih berusaha untuk melakukan tembakan demi tembakan dibalaskan, tapi masih bisa dihindari oleh seorang Flippy. Namun granat dari V-Gaming yang sudah mulai dimasakkan, Flippy mampukah dia melakukan healing terlebih dahulu, terus-menerus pressuring, dan ternyata granat dari Porsche again and again connect, membuat Flippy harus tertunduk dilemas di belakang sana, dan Peu dengan Ramones yang masih bertahan kali ini. Yes, tekanan tidak ada henti-hentinya dilontarkan terus-menerus kepada V-Gaming, dan Fred granat cukup intens dilemparkan kali ini ke arah Peu jendela kecil. Peu harus lebih berhati-hati lagi karena akan meledak satu buff Fred granat dari Tuan, tapi nampaknya masih cukup aman juga. Peu mengundurkan dirinya dari arah sisi tangga, dari arah sisi atas, bermaksud untuk melihat juga pemain-pemain dari V-Gaming. Ramones menjaga dari arah sisi broken wall, berharap adanya Flippy bisa juga revive, tapi Peu bakalan dimajuin oleh seorang Porsche sudah mendengar suara step juga berada di sisi atas dan tertangkap ternyata oleh Chua. Berarti menyisakan seorang Ramones last man standing untuk NFT, dan itu dia winner chicken dinner untuk tim Vietnam V-Gaming.